Mau sampai lo sembah sujud pun, gak bakalan gue maafin. Halo semua, nama saya Bayu Prihandito. Saya adalah seorang life coach yang berdomisili di Jerman. Di video ini, saya akan ngobrolin tentang tema permintaan maaf dan memaafkan. Dan apa hubungan antara kedua ini. Mungkin kamu bisa bayangin skenario ini, atau bahkan mungkin ini terjadi dalam kehidupan kamu, di mana di masa lalu kamu tersakiti oleh orang lain. Dan pengalaman itu sangat membekas dalam diri kamu, sehingga hampir tidak mungkin untuk kamu bisa memaafkan orang tersebut. Pun kalau kamu mau memaafkan, mungkin kamu akan membangun syarat-syarat. Kalau lu datang sembah sujud dulu, baru bakal gue maafin. Kalau lu bisa ngasih gue X, Y, Z, baru bakal gue maafin. Itu semua memang masuk akal. Tapi, yang kita kadang-kadang lupa adalah, di saat kita tidak mau memaafkan, kitalah orang yang berpegang erat kepada kemarahan, kekecewaan, kesedihan akan hal yang terjadi di masa lalu tersebut. 3 hal yang pengen saya share adalah, pertama, kita harus ingat dulu bahwa proses memaafkan itu bukan untuk orang lain. Proses memaafkan itu 100% buat diri kita sendiri. Kalau kita ngomongnya tentang permintaan maaf, kita masih bergantung kepada orang lain. Kita nggak bisa kontrol apa orang ini akan datang atau enggak ke kita untuk meminta maaf. Kita nggak bisa kontrol cara dia untuk meminta maaf kepada kita. Jadi, kalau kita ngomongnya, gue bakal maafin lo kalau lo datang ke gue, itu sama saja seperti kita ngomong, kebahagiaan dan kedamaian diri saya akan saya berikan kuasanya kepada dirimu. Kurang optimal. Iya, baik, tapi dia beneran nyakitin gue nggak bisa dong maafin gitu aja. Enak aja. Yang kedua, kamu mesti ingat, jika kamu tidak memaafkan, itu berarti kamu masih berpegang erat, kamu masih attach kepada bola panas, hal yang menyakitimu di masa lalu tersebut. Sekarang kamu bilang, gue nggak mau ngelepasin ini kalau dia nggak datang ke gue. Sedangkan kamu lupa, yang sakit itu kamu. Yang terluka itu kamu. Kitalah yang memegang bola panas ini, tapi kita berharap bahwa mereka yang sakit, padahal kita yang sakit. Di sini juga kenapa saya kurang setuju dengan kalimat waktu akan menyembuhkan segalanya. Saya rasa itu kurang akurat. Kenapa? Kalau selama berjalannya waktu kita terus menggenggam bola panas ini, mau sampai kapanpun juga kita akan terus terluka. Tetapi jika kita belajar untuk let go, untuk melepaskan bola panas ini, untuk memaafkan, kita melepaskan, lukanya akan masih ada. Baru deh sekarang bisa waktu membantu kita untuk sembuh dari luka ini. Selama kita nggak megang bola panas tersebut. Jadi memaafkan adalah proses melepaskan. Dan poin yang ketiga yang saya pengen share, kita harus sadar bahwa memaafkan bukan berarti mengiyakan atau membiarkan hal yang terjadi kepada diri kita di masa lalu. Itu bukan berarti kita bilang, oke, nggak apa-apa, it was good. Bukan. Proses memaafkan itu adalah proses melepaskan. Seperti yang tadi saya udah share. Proses membebaskan diri kita dari rantai masalah. Wah, baik, tapi itu kayaknya susah banget deh, baik. Saya nggak pernah ngomong sekalipun bahwa proses memaafkan itu adalah proses yang mudah. Ini memang terdengar simple, tapi eksekusinya bisa sangat berat. Terutama jika orang yang ingin kita maafkan adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Mungkin kamu bisa bayangin kalau memaafkan seorang yang kita nggak kenal, yang nyenggol bahu kita pas lagi jalan, ya udahlah, nggak peduli. Tapi begitu hubungannya semakin erat dengan kita, begitu hubungannya semakin dekat dengan kita, kalau teman mungkin akan lebih sulit, sahabat memaafkannya akan lebih sulit lagi, pasangan hidup lebih sulit lagi, orang tua itu juga sangat sulit karena ketempel dengan stigma-stigma bahwa masa sih gue maafin orang tua gue? Kalau gue maafin orang tua gue berarti mereka salah dong. Tapi gue sebagai anak, bolehkah gue melihat bahwa orang tua itu salah? Bolehkah gue melihat bahwa mereka tidak melakukan hal yang optimal? Bukankah itu berarti gue anak durhaka? Dan banyak pikiran-pikiran lainnya yang membuat proses memaafkan itu menjadi lebih sulit. But trust me teman-teman, ini adalah proses yang worth it untuk kamu explore. Kalau kita ngambil contoh dengan orang tua saja, bayangkan kamu mencintai orang tuamu sekarang dengan foundation, dengan fundament di mana kamu terluka, kamu takut dicap untuk menjadi anak durhaka, sehingga kamu mau nggak mau kamu mencintai orang tuamu, mungkin bentuknya adalah dengan kamu patuh, dengan kamu nurut, atau apapun itu bentuknya. Sekarang bayangin cara mencintai orang tua dari level foundation yang sangat berbeda.
di mana kamu mencintai mereka bukan lagi karena keharusan, tapi karena pilihanmu sendiri. Dan kamu akan bisa mencintai orang tuamu dengan lebih pure, dengan lebih murni, jika kamunya juga tidak ada rasa yang mengganjal di antara kamu dan orang tuamu. One last reminder jika kamu mau mengeksplor proses memaafkan. Ingat, kamu juga harus memiliki skill untuk membangun boundaries. Kenapa? Karena bisa saja di dalam proses kita memaafkan orang lain, kita akan menjadi lebih lunak terhadap mereka. Lunak, lembut itu bukan sesuatu yang negatif. Itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah tanda gentleness, tanda kelembutan. Untuk orang lain, bahwa kita menjadi lebih lembut, itu bisa dipersepsikan menjadi kelemahan. Sehingga sadar tidak sadar, mungkin mereka akan menyalahgunakan kelunakan kamu ini. Sehingga sangat penting bahwa kamu membangun skill untuk bisa bilang tidak, membangun boundaries, dan kamu yang harus memprotek dirimu sendiri. This is the time di mana kamu mengambil tanggung jawab dan ownership akan hidupmu sendiri. Ini adalah peranmu dan tanggung jawabmu untuk mencintai dan menjaga dirimu sendiri. Thank you udah nonton videonya. Kalau kamu mendapatkan hal yang positif, bisa support kita dengan klik like dan subscribe. Dan ingat juga untuk join komunitas Facebook kita, semua linknya ada di deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya.